Oke ini ya, Guru Wali ya. Tadi saya salah nih ya. Nah, tadi link ini pakai dua cara Pak Ibu ya. Link logonya pakai Blogger boleh, pakai layanan juga boleh. Saran saya untuk layanan pakai aja yang dari Thailand ini. Oke, di copy yang direct ya, jangan lupa yang direct, copy, kemudian pastikan di logo ini. Nah, itu Bapak Ibu. Kemudian aplikasi wali kelas ini ada kali kata online dibungkus dengan warna hijau. Ini maksudnya di headernya Pak Ibu, di header aplikasi kita ini, di aplikasi kita di header ini nah, ada online yang kedip. Ini maksudnya nih. Jadi headernya ada kalimat online yang kedip. Nah, kemudian ada nama sekolah, di udahan ini nama sekolah juga ada nama sekolahnya lengkap semuanya ya, lengkap. Nah, kemudian di sisi kanannya ada hari, tanggal, jam sedang berjalan. Ini dia ya. Ini hari, tanggal, dan jam sedang berjalan. Oke. Kemudian untuk foldernya ini ada copyright ya. Foldernya di sini apa Ibu? Di sini ada copyrightnya di bawah ya. Tunggu saya cari ini. Nah, ini copyrightnya. Nah, itu untuk tampilan awal Pak Ibu. Nah, cuma Bapak Ibu untuk belajar malam ini Bapak Ibu silahkan gunakan apa Ibu Bapak Ibu butuhkan aplikasi sekarang. Misalkan apakah roster bentrok tadi, jurnal mengajar, apapun silahkan buat. Yang penting nanti di bagian ini kita persepsikan di bagian cara menu buat nanti. Silahkan buat dulu Bapak Ibu, rancang dulu tadi saya bilang rancang dulu inputnya dan rancang dulu outputnya. Nah, kalau bagian pertama ini saya rasa sudah oke. Ini bagian tampilan dulu supaya aplikasi kita tampil lebih bagus. Nah, sebelum masuk ke bagian input dan output ada pertanyaan silahkan Bapak Ibu. Silahkan saya buka pertanyaan dulu sebelum kita mulai input dan outputnya. Pak. Silakan. Ya, terima kasih, Pak. Untuk yang blogger tadi, Pak, berarti kita harus buat akun dulu, Pak ya. Oh, iya, blogger ya Bu. Kalau belum ada blogger silahkan buat bloggernya dulu Bu. Kemudian selanjutnya untuk bisa seperti Bapak tadi, untuk gambar yang ada di blogger, berarti kita upload dulu. Ya, upload dulu kalau mau 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 ngambil Di, link URL-nya. di postingan baru, Pak ya. Ya, postingan baru. Oh iya iya, baik Pak. Tapi kalau mau pakai yang layanan boleh juga yang tadi saya masukkan layanan boleh juga kalau mau nggak mau ribet. Oh iya baik. Makasih Pak. Oke, selanjutnya Bapak Ibu ada yang lain sebelum kita ini Bapak Ibu kalau memang Bapak Ibu sudah paham dengan alur yang untuk intro tadi dan tampil awal, sekarang Pak Ibu pikirkan Bapak Ibu mau buat aplikasi apa. Nanti kita sama-sama diskusi di sini ya Pak Ibu. Jadi tidak harus sama dengan aplikasi yang kita sama-sama tampilkan di sini. Misalkan Bapak Ibu suka dengan aplikasi atau mau aplikasi belanja silakan atau jual online silakan atau aplikasi administrasi surat menyurat, arsip surat. Nah, kayak saya sudah juga buat tadi kemarin sudah saya buat aplikasi arsip surat, surat masuk dan surat keluar. Silakan membuat sesuai dengan kebutuhan Bapak Ibu sekarang. Jangan sama dengan saya tampilkan karena nanti ketika ada masalah kita saling diskusi. Kalau enggak, nanti kalau Bapak Ibu nanti ada masalah nggak bisa kita diskusikan apa yang kira-kira yang Bapak Ibu perlukan. Makanya kalau bisa malam ini Bapak Ibu rancang apa yang mau dibuat dengan prompt yang sama, cuma ganti aja input dan outputnya yang saya tampilkan tadi. Saya kasih waktu Bapak Ibu untuk memikirkannya sekitar 5 menit dulu. Aplikasi apa kira-kira mau dibuat, rancang apa input yang mau dimasukkan, dan rancang apa mau ditampilkan di hasil setelah input tersebut. Jadi betul-betul hasil karya sendiri ya Pak Ibu. Jadi nanti hasilnya pun kalau ada masalah bisa kita diskusikan. Nah sambil menunggu 5 menit, Bapak Ibu memikirkan aplikasi apa yang mau dibuat, silahkan Bapak Ibu bertanya kalau ada pertanyaan sebelum kita mulai setelah 5 menit ini.
Bapak Ibu pastikan ya, pastikan ini praktek kalau bisa memegang laptop ya. Kalau enggak, kalau Ibu Bapak Ibu hanya mendengarkan saja, saya yakin ilmunya enggak akan nyampe nanti. Karena ini sifatnya praktek, maka pastikan dia di depan laptop, kerjakan sendiri dengan sendiri. Karena kasusnya kan kalau ada masalah, kalau yang saya sampaikan ini normal-normalnya saja. Ketika normal oke lah. Ketika ada masalah, nah, situ baru kita nanti limpungan. Makanya saran saya Bapak Ibu langsung praktek di laptop sendiri. Ketika ada masalah kita bisa diskusi apa solusi yang bisa kita tawarkan terhadap masalah tersebut. Pak izin tanya boleh Pak? Silakan. Pak saya ini kan pemula kali, cuman kepengen belajar, jadi Ya, masih memang untuk pemula nih Bu. kurang paham ini Pak. Maksudnya input output tuh gimana gitu. Oh Terus, gitu. apa nggak ada contoh yang maksudnya Bapak yang sudah buat punya bayangan untuk kami gimana Oke gitu oke. Pak. Makasih Pak. Boleh boleh Bu. Nah jadi gini, maksud input adalah, nah ini kalau saya tampilkan aplikasi yang saya buat misalnya gini Bu. Masuk input, input itu adalah apa yang mau diisi. Misalkan kalau saya buat aplikasi cadang guru wali, yang saya mau isi adalah di sini. Nah ini nama ini tanggal, berarti pilih tanggal berarti ini nama input. Dia bisa pilih tanggal, jam, nah, dia bisa pilih jam. Itu namanya input. Kemudian pilih wali. Karena saya buat aplikasi untuk sekolah bukan untuk satu orang. Jadi bisa pilih wali misalkan nama saya. Nah, kemudian pilih siswa binaannya. Berapa orang yang bermasalah atau ada mau dibuat catatan prestasi silakan, masalah silakan. Ini namanya input apa Ibu? Jadi nama input, menginput tanggal namanya, menginput pilihan wali, menginput pilihan siswa, input catatan. Misalkan ini saya input dulu. Saya pilih dua orang aja dulu. Misalnya catatannya mungkin mereka ini merokok di belakang sekolah ya. Kemudian dilanjut saya buat, misalkan saya panggil dan saya beri peringatan pertama, jika diulangi lagi akan dipanggil orang tuanya. Nah, ini namanya input Bapak Ibu. Nah, di sini juga saya mau inputkan upload dokumennya. Misal kalau memang ada buktinya real dia merokok atau terkamerakan, nah silakan. Kalau ini opsional artinya boleh diisi boleh tidak. Jadi saya misalkan seolah-olah saya sudah ada barang buktinya, silakan saya upload. Tapi kalau laptop hanya bisa dipakai perangkat. Tapi kalau nanti pakai HP bisa pakai kamera ya. Misalkan ini buktinya. Nah, siswa itu harus tanda tangan. Ini memang input juga. Dia kita minta tanda tangan. Tanda tangan, tanda tangan dia misalkan ya. Oh tunggu, jelek sekali. Oke, satu lagi karena dua orang tadi saya misalkan. Nah, kemudian baru, ya ini namanya input apa Ibu? Tadi disimpan. Nanti ini datanya tersimpan ke dalam drive kita. Ini saya buat dulu drive-nya beserta gambar tadi ya. Aplikasi wali ini dia. Silakan. Nah, di sini udah masuk apa Ibu tadi. Ini kan ada dua orang nih merokok tadi. Ini otomatis tadi ada kalimat sudah berhasil ya. Bacakan. Nah, oke. Nah, ini namanya input apa Ibu? Kemudian output, rekap namanya atau yang mau ditampilkan. Sini rekapnya apa Ibu? Nah, rekapnya ini karena itu sifatnya untuk sekolah, jadi apa kepala sekolah atau guru BK itu bisa melihat atau apa istilahnya melakukan rekapan siapa yang bermasalah kira. Misalnya ada nggak si Mursadi bermasalah nggak? Mursadi. Oh ada masalah dia. Oh nah ketahuan nih masalah dia apa? Ini masalah dia. Nah ini buktinya. Misalkan misalnya bukti ini. Ini tadi kan bukti kita lihat. Jadi ini namanya output apa Ibu? Mau disampel apa? Kalau kalau memang mau bentuk cetakan Excel atau PDF silakan di sini
buat download, cetak PDF atau cetak ke ekspor ke Excel, silakan. Mana tahu mungkin mau dicetak, tidak dipanggil orang tuanya, ini buktinya. Jadi direkam, ini baru satu kali nih, ini ada satu kali. Nanti kalau memang dia banyak kali, dia akan direkam sampai berapa banyak dia melakukan permasalahan di situ. Itu kita bisa rekam atau terhadap terhadap eh, guru walinya. Guru wali itu berapa kali menangani siswa? Kita lihat dulu ya. Misal saya berapa kali juga. Nah, saya banyak nih, berarti ada sekitar kayak Rizal udah 2 kali ini melakukan pelanggaran misalkan ya. Ini namanya output apa itu? Nah, ini dia. Jadi saya sudah mengenangani siswa-siswa ini. Nah, ini namanya input dan output, Bu. Gimana kira-kira penjelasannya? Pak, izin tanya Pak. Sedikit sudah ada bayangan Pak. Mungkin ini yang untuk misalnya nih ya, posisi saya kebetulan di tingkat dasar gitu, menjadi wali kelas, misalnya kan. Dan tapi kita juga mengajar sebagai guru bidang studi. Tadi kan di situ ada nama siswa ya. Itu nama siswa kalau misalkan kita mengajar 3 kelas, maka itu berarti dia kalau kita masukkan data anak itu termasuk input gitu. Terus di bagian mana yang kita masukkan? Terus apa saja data yang dari siswa itu? Maksudnya gini Pak, maksudnya diberikan gambaran kepada kami input itu apa saja yang harus kami siapkan gitu. Kayaknya kalau langsung kita praktek, apa aja yang mau disiapin, saya kayak nama siswa mungkin kita belum punya gitu untuk ketiga kelas yang kita ngajar. Nah itu dia Pak. Oke gini Bu, Ibu, nah gini saya buat dulu namanya nih ya rancangan. Nah ini biar tahu semua ya. Rancangan. Tunggu dulu. Oke. Ibu mau buat aplikasi apa rencana? Aplikasi? Saya wali kelas Pak. Aplikasi wali kelas buatnya rencana ya? Ya, tapi saya juga ngajar guru bidang studi gitu. Ya, maksudnya Ibu, dia harus ini dulu. Ibu harus fokus dulu buat satu aplikasi, nanti Ibu gabungkan satu tempat. Ini Bu, dalam Canva, kita nanti bisa gabungkan kayak microset. Kita buat satu tempat, sudah kita buat 5 aplikasi, kita gabungkan satu tempat nanti. Misalkan kayak saya ini ada aplikasi, tunggu ya, saya tampilkan aplikasi yang sudah saya satukan. Info aplikasi. Nah, saya ini ada banyak aplikasi Bu di SMA Kuala Timur. Maka saya tampilkan di sini semua nih. Ini semua aplikasi ini bisa di apa? Bisa diklik. Jadi ketika diklik aplikasi ini dia akan mengarah ke aplikasi yang sudah kita buat. Ah, gitu ya. Jadi Bapak Ibu fokus ke satu aplikasi. Jangan satu aplikasi itu full semua. Nanti ketika ada error semua. Makanya saran saya kepada Bapak Ibu, satu aplikasi, satu sistem. Kalau mau digabungkan sendiri nanti. Nah, kalau ini kan kalau saya ini satu aplikasi nih. Tapi ini saya gabungkan satu tempat nanti. Jadi semua aplikasi sudah ada di sini. Data siswa, data guru, tentang apa nanti tentang absen mereka absen mengajar dia. Semua sudah ada saya ini dengan satu aplikasi itu. Jadi maksudnya Ibu harus fokus satu aplikasi dulu. Mau aplikasi wali kelas, apa mau dibuat? Berarti wali kelas dulu Pak. Nah, oke, berarti wali kelas dulu ya. Ya. Aplikasi wali kelas apanya yang mau Ibu lihat? Kalau nggak tahu input, outputnya dulu apa? Apa yang mau di print saya? Apa yang mau di print atau dicetak? Yang mau apa proses kira-kira? perkembangan siswa. Perkembangan siswa itu apa itemnya? Ibu harus misalnya tanggal pertama kan pasti ada tanggal yang mungkin ada tanggal kan tanggal. Terus apa lagi? Nama siswa kan, nama siswa. Nah, kemudian kelas kalau memang mau perlu kelas meskipun sudah tahu itu pasti Bu wali kelas Ibu. Tapi kalau Ibu buat aplikasi wali kelas untuk sekolah, otomatis ini kan lebih powerful lagi dia. Artinya tidak hanya untuk Ibu, tapi untuk semua guru wali kelas bisa dipakai. Boleh juga. Nah, tapi kita buat aja nih loh. Ini alternatif. Tanggal, nama siswa, kelas apa lagi? Catatan itu apa? Perkembangan itu apa? Nama istilah kolomnya itu apa? Headernya. Apa kira-kira perkembangan? Perkembangan namanya. Maksudnya isinya apakah bentuk narasi atau apa? Oh, gimana? Bentuk isian ini narasi kan? Iya, narasi. Berarti namanya perkembangan bukan catatan. Oh, boleh catatan lah. Catatan, apalagi? Ya. Apalagi ini apa kira-kira? Persen apa perkembangannya gitu? Boleh. Perkembangan.
Udah ada lagi kira-kira mau dibuat atau mungkin ini kalau dia memang ada masalah mungkin memasukkan file mungkin ya atau bukti mungkin. Boleh Nah, dokumentasi. file namanya. Apalagi kira-kira Hmm. mau dimasukkan. Ada? Nah, Misalnya gini Pak, ini kan udah kita buat, terus sewaktu-waktu kita mau tambah lagi, bisa nggak? bisa Bu, karena kenapa bisa? Karena kayak gini saya nih aplikasi saya ini kalau mau tambah silakan nih, karena maka nanti di aplikasi Bapak Ibu ada namanya database ini database. Nah, ini database ini mau tambah nanti dia akan otomatis tampil di Canva, karena dia sinkron dia antara Google Sheet dengan Canva itu akan terhubung dia. Di sini bertambah, di sana bertambah, di sini berkurang, di sana berkurang. Oh gitu, Nah, makanya nanti dikawinkan lah Bapak Ibu berarti ya. siapkan dulu database-nya. Nah, makanya sebelum database ada, kita harus tahu dulu apa yang mau dihasilkan. Dari ini baru kita buat, oh ini kita perlu data siswa nih. Oh ini kita perlu nama kelas nih. Nah, itu nanti. Hmm, Ada lagi kira-kira? kalau misalkan jurnal guru, Boleh jurnal, juga, misalkan jurnal guru, jurnal guru. Nah, pertama gini dulu jurnal guru. Kayak di atas, kira-kira untuk jurnal guru ini apakah hanya untuk ibu aja atau untuk sekolah? Karena nanti begini, ibu udah capek-capek buat, ternyata dipakai untuk sekolah. Nah, kan ulang lagi aplikasinya. Nah, kalau memang untuk ibu sendiri, ya berarti enak cara buatnya. Berarti lebih simple. Kalau untuk sekolah kan ada pilih guru lagi, ada pilihnya lagi banyak dia. Kalau untuk berarti ibu Pak sendiri kalau enak. misalkan gini, tadi kan wali kelas sudah kita satu aplikasi, berarti Ah, ah. jurnal guru satu lagi aplikasi terpisah gitu ya? Betul, nanti baru kita gabungkan lagi nanti. Oke, berarti kita coba satu dulu Pak, yang wali kelas Makanya, satu dulu Pak. makanya saya bilang untuk sekarang pikirkan satu aplikasi mau dibuat. Nanti baru kita sama-sama sesuai dengan alur yang saya sampaikan nanti di sini nanti kita Oke, ikuti ini. oke. Ya, boleh, Pak. Ibu, berarti ini Bu ya, Ibu ini ya, Ibu buat aplikasi wali kelas ya. Ya, Nah, berarti Ibu ini inputnya, jangan lupa Ibu. Ibu ada 1, 2, 3, 4, 5, 6 inputnya. Nah, Ibu jangan lupa itu. bentar Pak, saya foto. Soalnya saya baru kali nih Pak, jadi biar kemarin tuh pernah ngikut, cuman saya nggak ngikutin karena puyeng sendiri, jadi saya tinggalin terus. Ya, Ini ya. Pak ada rekamannya nggak ini Pak? Nggak tahu saya Pak. Ini kayaknya ada yang rekam, tapi nggak tahu siapa yang rekam. Tapi rekamannya bukan ke saya karena saya pakai Zoom Zoom kawan nih. Pak, ditambahin nama ininya Pak, nama walinya Pak, wali murid. Yang mana sini? Boleh. Ya, nomor HP juga Pak. Alamat juga Pak. Ini kita buat itulah. Tambah status ini Pak, status anak ada yang yatim piatu gitu Pak. Tambah. Satu siswa. Jenis kelamin Pak. Boleh. Kan ini kamu saya ini yang buat kami pun nanti. Saya kerja aja nih. Ya. Kemudian persen kehadiran Pak. Boleh. Kalau kami persen kehadirannya rekap absen. Nah, kami ada rekap kayak gini dia, tapi nanti aplikasinya dari tempat lain juga. Jadi masuk ke rekap. Kayak kami rekap tunggu ini kemana? Ya, majalah ya. Ini rekap absen pegawai kami. Berarti ini berlaku online Nah, gitu ya. Pak ya, Nah, harus ini online kan ya. tahu nih, ada pulang datang nih. Nah, ini berlaku juga untuk siswa kalau kami. Jadi wali kelasnya tahu dia rekap absen hariannya. Saya tahu siapa yang tidak hadir dan tahu siapa yang alpa sakit di sini. Karena Itu kami kita absen. buat juga Pak, rekap absen kan bisa Pak? Bisa, kalau mereka absen silakan tapi aplikasi nanti jangan ini ya. Oh, dia Bisa. terpisah dari wali kelas. Ya, ini kalau kami ini lain ya. Ini ada persennya di sini nanti ya, ada jumlah-jumlahnya. Oke, berarti tadi kan nih terus hadiran, rekap dia buat dulu aplikasi rekap absen gitu ya. Jangan satu tempat karena gini Bapak Ibu. Canva ini
Setahu saya, tapi saya belum tahu sekarang apakah skripnya ini belum bisa diedit secara manual. Ini kalau saya tampil kodenya ini belum bisa diedit nih. Kalau diedit manual enak, tapi nggak bisa diedit. Artinya kalau kita ada yang kita update harus kita perbaiki di sini dulu. Misalnya mau update menunya, tombolnya, nanti kan kalau Bapak Ibu buat aplikasi satu tempat, nah, agak ribet nanti ketika error, nah, error semua. Makanya saran saya satu aplikasi satu ini dia. Nanti tinggal digabungkan aja kayak gini. Saya gabungkan satu tempat. Kalau di Gemini bisa diedit Pak Muhib. Itulah kalau Gemini bisa Pak. Tapi saya nggak pakai Gemini Pak. Ya benar-benar. Saya nggak pakai Gemini. Tapi Pak Muhib yang apa pendaftaran kemarin tuh sudah saya cloning sudah bisa Pak. Gimana Pak? Yang web pendaftaran peserta yang ikut ini saya sudah membuat menggunakan Gemini. Bisa ah. Bisa. Nah, itulah berarti alternatif untuk kalau memang Bapak Ibu mau pakai yang lain-lain silakan pakai Gemini Ibu. Caranya saya sampaikan aja Pak Ibu. Mungkin ada yang suka dengan Gemini. Jadi ketik aja Gemini ya Pak Ibu. Ya. Nanti promnya kita masukkan juga di sini sama dengan prom ini nanti kita masukkan. Nah, jangan lupa pilih Canvas. Nah, silakan pilih promnya sini nanti. Nanti prom ini kita akan masukkan ke Gemini dan ke Canva. Itu ada nanti apa Ibu? Nanti saya sampaikan di akhir aja nih. Nah, sekarang kita fokus ke Canva dulu. Kalau Gemini kelebihannya bisa diedit berarti. Oke ya, Bapak Ibu sudah memikirkan aplikasi mau dibuat. Nah, sekarang kita fokus ke bagian yang tadi. Berarti untuk yang intro sudah paham cara buatnya, kemudian ada logonya sudah paham di mana dapat link logonya. Link logo ini boleh dari Blogger simpan atau dari layanan ini tadi ya, layanan yang orang Thailand nih. Di-upload aja logo atau fotonya, kemudian diambil direknya, copy, masukkan ke bagian logo ini Pak Ibu. Nah, kemudian Pak Muhib izin bertanya. Silakan. Yang tadi Pak mau dapatkan link logo itu saya lupa dari Blogger. Link dari Blogger. Buka lagi Blogger nih. Okay. Bapak Ibu sudah ada upload nih kan, klik kanan. Nih klik kanan di logonya. Ambil di copy image address. Di sini ya. Kemudian Pak? Kemudian kalau kode kopi silakan dipastikan mau di mana, misalnya di sininya. Ini dia. Ini langsung agak panjang sih karena pakai Blogger. Makanya kalau kalian ini agak singkat. Baik, terima kasih Pak. Oke. Pak Muhib. Yep. Yang awal itu kan saya kan pernah buat juga aplikasi, cuman nggak ada historinya, itu gimana munculkannya tuh? Sorry mana Pak? Bukan aplikasi yang udah kita buat tuh kan kita mau edit lagi tuh. Nah, Pak Muhib tuh muncul di saya nggak muncul gitu. Yang mana Pak muncul Pak? Saya tampilkan dulu. Saya di Canva. Oh di Canva kan? Di Canva tuh kan banyak project-project Pak Muhib tuh. Itu munculkannya gimana? Kok saya nggak bisa muncul ya? Oh gini Bu, ya di Canva kan? Klik tanda 3 ini Bapak. Tanda 3 nih. Klik, nanti keluar sini. Tapi pastikan dulu di sini, pastikan dulu ada Canva dan klik di kode saya. Setelah kode saya, klik tanda 3 sini. Berarti waktu kita buat projectnya tuh di situ ya? Ya, nanti semua project yang Bapak buat sini semua tampil. Cuma di rename supaya tahu aplikasi apa dibuat. Oh, kalau nggak di rename nggak muncul lagi. Kalau nggak di rename kan apa kalimat awal biasanya buatkan. Di sini buatkan di kalimatnya nanti kan nggak tahu aplikasi apa itu. Oke. Itu satu lagi Pak Muhib. Untuk kalau di web biasa itu kan pakai username. Jadi untuk siswa, untuk guru, untuk caption kan beda-beda tuh loginnya. Itu masih bisa diatur nggak di Canva? Bisa. Oke. Kita ikuti. Username password nanti baru database-nya kayak ini nanti. Buat database, user, password. Loginnya kemana? Atau super admin atau apa? Nanti makanya di Canva Pak Ibu, kita juga bisa buat rapor online. Misalnya rapor ini kan sekarang udah banyak turun. Nah, kita bisa buat rapor. Nanti siswa tinggal isi niche-nya, tinggal cetak rapornya bisa juga.
Pak Muhib Untuk selesaikan wali kelas tadi boleh Pak? Yang mana? Tanya Pak, Yang wali kelas tadi Pak, yang promo wali kelas. Bro, izin itulah tanya sekarang dulu Bu. Pak, Enggak, ini Bu. Kalau sudah Bapak Ibu pikirkan apa input dan outputnya, kita mulai lanjut. Kita masih intro tadi Bu. Oh, izin ya. tanya dulu Pak, Kita yang masih di intro nih. bagian Bagian intro logo masih. tadi. Enggak Tadi ya saya maksudnya? saya copy Pak, logonya dari Blogger. Ah, Copy paste di promnya kok nggak ada PNG-nya ya Pak? gini Bu, bisa Ibu pegang laptop nggak nih? Iya pakai laptop Pak. Nanti Bu sama Ibu siapa? Biar tampil ke saya, biar tahu semua kawan. Mungkin ada yang salah. Nama Ibu siapa? Eh, itu Sam tadi itu Sam Samsinar ya? Samsudin Sadek Pak ya. Nah, Ibu coba dibelikan Bu, biar Saya tahu semuanya. Silakan Bu, bagi layar. yang satunya Pak ya, laptop yang satu. Oh gitu. Kalau yang ini pakai tablet. Silakan Bapak Ibu sambil menunggu Bapak Ibu ini menampilkan cara blog yang tidak tampil. Mungkin ada yang udah coba, silakan. Oh nggak muncul Pak ya? Pak Muhib izin. Ya silakan. Ini Pak Muhib minta link yang dari Thailand itu dong Pak Muhib. Link apa Bu? Link yang dari Thailand tadi di share di grup. Yang punya Thailand tadi untuk Oh logo. ada Bu, saya bagikan filenya di grup. Di atas itu ada linknya. Ini Pak sudah tampil ya? Coba buka blogger Bu, buka blogger. Ini tadi saya copy. Buka blogger, coba buka dulu bloggernya. Ini Pak, udah nampak ya? Enggak, tampilan kami masih Word nih Bu. Oh masih Word. Berbagi layarnya full Bu, jangan ini. Jangan bagi layarnya harus full dia cara bagi layar. Itu hanya klik kanan, klik di logo itu, klik kanan, copy email address. Nah, ini publikasi dulu Bu, publikasi dulu. Ini publikasi samping kanan yang warna oranye. Warna oranye Bu, warna samping yang tombol. Samping kanan. Ah, kanan lagi publikasi. Publikasikan Bu. Oh ya ini Pak. Nah, publikasi dulu. Coba ulang lagi, klik lagi, klik. Ini ya Pak. Nah, coba klik kanan, copy email address. Nah, coba pastikan. Belum. Enter. Gak ada pending. Ulang lagi, kayaknya ada yang salah. Harus ulang lagi. Itu nggak mau baca. Klik kanan. Tunggu jangan cepat Bu. Tadi saya klik kanan. Yang ini kan copy email address. Coba klik. Terus saya kembali ke promnya. Copy paste. Itu aneh ya. Itu bukan gambar loh. Nggak kelihatan Pak. Nggak bisa baca sama Canva kalau nggak ada tipe. Ibu pakai ini aja Bu, Ibu pakai yang link Korea yang Thailand. Oh, Coba yang dari Thailand. tadi. Paling atas.
Silakan klik dan conteng, Bu. Conteng agree. Habis itu unggah. Unggah. Unggah, Bu. Klik tombol unggah. Bukan itu, di bawahnya. Bukan itu, Bu. Di bawahnya, Bu. Ada tombol unggah di bawah, paling bawah, paling bawah. Nah, ambil link direct. Nah, bawahnya ada, bawahnya Bu. Scroll bawah, scroll ke bawah. Dan direct, bukan direct. Oh, nama Ibu bahasa Inggris atau bahasa ini link langsung, Bu. Ibu bahasa Indonesia, langsung link nanti. Salinkan. Ini ada kalimat salin di kanannya. Di kanannya ada salin. Nah, itu Bu. Itu aja Bu ambil. Oke, dah. Pastikan, Bu. Udah Oke, muncul, Bu, ya. Pak. Gitu, Pak ya. Udah Nah, muncul. nanti blognya saya cek dulu apa masalah. Mungkin ada belum terbaca blognya mungkin. Makanya dulu. Oke, Bu, stop yuk. Kita lanjutkan lagi. Udah, Pak ya? Dah, stop, Bu. Iya, iya. Oke, Bapak Ibu, kita lanjutkan ya. Kita lanjutkan. Nah, di sini tadi Bapak Ibu sudah tahu inputnya. Nah, di sini kalau Bapak Ibu sudah tahu inputnya, maka kita akan menentukan berapa menu yang diperlukan. Kalau untuk guru wali, saya hanya perlu 3 menu, yaitu data guru wali, input catatannya, dan rekap laporannya. Kemudian di menu kita sampaikan di menu itu apa yang mau kita tampilkan. Saya mau di menu data guru wali ini menampilkan semua data bentuk kartu. Satu kartu untuk satu guru wali di mana isinya ada nama guru wali. Ini database-nya. Nah, ini database-nya ini Bapak Ibu diperoleh dari mana? Bapak Ibu pertama buat dulu filenya. Buat dulu database seperti ini Bapak Ibu. Ini ada NIS, ada nama siswa, ada kelas, ada jenis kelamin, ada nama guru wali. Jadi buat dulu nama database-nya, baru nanti database ini pastikan Pak Ibu kalau ini pastikan baginya ini klik bagi ini sudah untuk semua ya, tidak dibatasi. Artinya ini semua bisa memiliki link ini. Kalau tidak nanti nggak bisa diakses. Ini pastikan semua sudah sudah selesai. Nah, kalau sudah Pak Ibu, ini silakan klik bagian sini file. Nah, di sini ada bagikan. Kemudian di sini ada bagian publish ke web. Nah, di sini Bapak Ibu ambil ini tadi database. Berarti kita ambil yang database. Nah, kemudian di halaman ini di bagian sematkan itu ambil yang CSP. Nah, jadi inilah yang Bapak Ibu copy ke mari ya. Ini copy mari. Jadi kita database-nya dari sini, dari sini. Dengan catatan kita ngambil dari CSP biar cepat ditangkap oleh Canva. Kalau enggak, kalau Bapak Ibu hanya mengandalkan link ID ini dengan nama database, agak lama saya sudah coba dengan ID ini dengan nama database atau sebagainya, itu agak lama memanggil datanya. Ini lebih simple, memanggil data lebih cepat. Nah, ini dia. Kemudian kita sampaikan header-nya atau isi kolomnya itu apa aja. Tadi kan NIS, nama siswa, kelas, jenis kelamin, guru wali, kan? Berarti nama header ini NIS, nama siswa, kelas, jenis kelamin, guru wali. Nah, sekarang aplikasi apa Ibu? Apa database-nya? Kalau ada database buat apa header-nya ini? Sampaikan sama from Canva nanti. Jadi sini jelas from-nya ya. Jelas link-nya dari mana, jelas header-nya apa aja. Kemudian saya kasih tahu, data CSP ini mengandung tanda baca karena kadang-kadang sudah pernah saya coba, kalau mengandung tanda baca ini kadang-kadang Canva ini memotong, dianggap tanda baca ini sebagai bagian lain. Misalnya Muhyiddin dianggap Maulidin SPD, dianggap Maulidin spasi SPD ini SPD lain, dianggap beda kolom. Maka kita sampaikan ke Canva bahwa data kita ini mengandung tanda baca. Tapi kalau Bapak Ibu database yang tidak ada tanda baca, berarti nggak masalah. Jangan Bapak Ibu sampaikan CSP tidak ada tanda baca, silakan. Sehingga
Dengan demikian, database CSP ini akan diambil semua, titik komanya akan diambil oleh Canva ini. Nah, di sini saya buat lagi di menu tersebut ada tombol refresh untuk memanggil data kalau ada data yang update. Misalkan data ini kita hapus, kita tambah, jadi ada tombol update-nya. Kemudian ada juga kita buat tombol input pencarian, di mana dicari adalah nama siswa atau nama wali, dan tombol reset untuk mereset hasil pencarian. Sehingga tampilan awal aplikasi yang ini tadi, nah ini aplikasi ini tadi yang saya kan tampilan ini kartu, di mana kartunya ada nama guru wali dan di dalam guru wali ada jumlah siswa tadi. Nah, kita sampaikan di sini tadi kan, ketika diklik tadi, ketika klik card tersebut akan tampil pop up. Jadi pop up itu maksudnya tampilannya itu kayak tampilan keluar. Nah, dia ini pop up, ini namanya pop up, ya. Jadi dia akan keluar seperti ini. Ketika kita klik siapa saja nama siswa binaan Bu Ramatis, kita klik. Nah, ini dia nama siswanya. Nah, ini kemudian tadi kita bilang di situ ada namanya pencarian. Ini ada pencarian. Dan dicari siapa? Nama siswa dan nama guru. Misalkan saya mau cari nama siswa Yuslida Aida. Nah, nanti Yuslida. Berarti Yuslida itu adalah siswa binaannya Pak Muhammad Multa. Kalau saya klik pasti ada nama Yuslida Aida sini. Ini dia. Nah, ini reset, maksudnya kita kembali ke dasar. Kemudian kita misalkan cari nama guru walinya, misalkan nama saya ada nggak? Nah, ada nih. Jadi ini fungsi kalimat ini tadi. Kalimat pencarian, refresh, dan tombol ini tadi, tombol untuk CSP tadi. Nah, sampai di sini Bapak Ibu, ini adalah menampilkan database namanya. Jadi Bapak Ibu kalau ada database Bapak Ibu silahkan apa yang database itu bagaimana tampilannya, apakah bentuk tabel, bentuk grafik, bentuk kayak gini, silahkan imajinasikan sendiri bentuk database yang mau ditampilkan ke dalam aplikasi. Atau Bapak Ibu nggak mau tampilkan database, langsung ke input boleh juga. Misalnya langsung ke input data, nggak masalah. Tapi kan kalau database, kalau saya kan maunya dia menampilkan database dalam bentuk seperti ini, lebih bisa kita lihat berapa gurunya. Nanti kalau tambahkan guru lagi ini bertambah sini nanti. Misalkan boleh kita tambahkan di sini satu guru lagi ya. Kita tes mau nggak dia? Kita ambil aplikasi ini, saya tambahkan satu guru lagi. Di sini namanya misalkan Tono ya. Tono SPD. Nama siswa binaannya 1, 2, 3, ini NIPS-nya, nama siswa. Oh, tunggu ya. Bapak Ibu saya lupa kalau aplikasi saya ini mengambil sumber datanya di tempat lain ya. Sehingga saya nggak bisa mengotak-atik aplikasi ini. Tapi saya buat aja yang di sini, bisa nggak? Kalau di sini bisa, nama siswanya misalkan Hiu ya. Nah, bisa nih karena jadi saya nggak bisa ngambil database Bapak Ibu karena database ini dari sumber asli data saya. Tapi kalau kita mau tambah boleh juga, saya mau tambahkan di sumber aslinya. Saya aslinya malah bukan dari link dari drive-nya lain. Drive-nya ini di mana ya? Cari dulu di sini kayaknya. Dari sini ya, dari sumbernya dari sini saya ambil. Nah, misalnya saya tambahkan lagi sesuatu lagi 1, 2, 3, 4, misalkan nama siswanya Iu, kemudian namanya laki-laki. Nah, kita hanya perlu tadi kelas ya, kelas misalkan kelas spesial dia, berarti kelas 1 spesial misalkan. Nah, kita lihat dulu di aplikasi saya, ada Iu belum? Ada Iu, ada Iu. Misalkan nama wali kelasnya Tono lah dia, Tono S.ed. Nah, kalau saya refresh aplikasi saya ini, ya, saya refresh, semua ini belum diambil, dia harus mengambil dulu. Belum juga.
Tunggu ya, saya cek dulu. Ini pokoknya datanya nanti sesuai dengan database yang sudah kita buat sini Pak Ibu ya. Dono dah, oke. Dono ada sini. Belum ya. Nah, ada Bapak Ibu ini Dono ya. Dono SPD. Ini sesuai tadi hiu ya. Nah, tadi gitu Bapak Ibu. Jadi kita bisa menambah siswa untuk kalau ada perubahan. Kalau kita hapus bisa juga. Nah, itu namanya menampilkan database. Jadi Bapak Ibu silakan tampilkan database-nya apakah bentuk tabel atau bentuk apa. Silakan Bapak Ibu coba. Nah, untuk database ini saya bagikan aja ya. Untuk file ini saya bagikan aja ke Bapak Ibu. Tunggu saya hapus database ini bukan saya. Nah, file ini saya bagikan aja ke Bapak Ibu. Saya bagikan, saya salin aja ya. Saya buat salinan. Buat salinan. Kemudian saya download dulu. Oke, ini saya bagikan ke grup ya, biar Bapak Ibu bisa mau domain situ silakan. Download. Silakan Bapak Ibu, silakan ini nanti file ini dibuka, kemudian dipaste aja di Google Sheet-nya ya. Jadi buka Google Sheet-nya, dipaste aja di sana. Oke Bapak Ibu, tadi kita sudah ke Canva. Ini ya, udah ya. Ini. Nah, sebelum masuk ini, kan tadi kan proses tadi pertama kita buka Canva, tadi kan. Pertama kita buka Canva, coba dulu Canva, buat program baru. Nah, otomatis Bapak Ibu pasti ada database-nya. Database-nya bagaimana cara buatnya? Otomatis biasa ya. Pertama kita buat dulu baru, kemudian kita buat file. Ini Google Sheet ya. Kemudian buat nama filenya terserah Bapak Ibu buat apa. Misalkan saya membuat aplikasi Guru Wali tadi, misalkan Guru Wali versi belajar. Saya karena sini lagi belajar ya. Nah, tadi ini file tadi ini buat namanya database ya. Database tadi. Kemudian satu lagi namanya tadi cacatan ya. Nah, ini kalau nama ini setelah Bapak Ibu menurut kebutuhan Bapak Ibu. Saya ada 2 file. Nah, tadi filenya kita ambil aja dari download tadi. Ini ya. Saya copy semua nih. Copy semua. Bapak Ibu silakan gunakan siswa Bapak Ibu ya. Saya copy semua, kemudian saya pastikan di sini. Saya paste value aja, biar dia bukan formula, paste hanya nilai. Oke ya Bapak Ibu, ini saya sudah ada database-nya. Nah, oke saya warnakan supaya tahu ini header. Kemudian di catatan ini jangan Bapak Ibu buat apa-apa, biar nanti Canva yang buat. Kita hanya database saja ini. Nah, ini tadi 0,00. Nah, kalau nanti Bapak Ibu NIS-nya ada 0 duluan, ini jadikan klik kanan, kemudian bagian format, ini klik teks biasa ya. Kemudian dipaste ulang. Data sel ini dipaste ulang supaya komanya pun tampil ya. Komanya nolnya ya, ini ada nol. Nolnya pun ada di Google Sheet ini. Iya, ini sudah ada nol lagi. Nah, sini dulu Bapak Ibu. Silakan Bapak Ibu. Cara pertama buka Canva ya. Ini biarkan dulu kosong. Kemudian cara kedua buka file. Kemudian filenya ini diberikan nama terserah. Saya hapus ini dulu salinan ya. Kemudian setelah buka file, buat nama sheet-nya database 1. Setelah lagi catatan. Kalau Bapak Ibu terserah, Bapak Ibu namanya terserah mau buat data aja.
Kalau ada banyak sheetnya silakan, mungkin catatan atau apa, setelah itu tergantung aplikasinya ya. Nah, itu tergantung aplikasinya Bapak Ibu. Silakan dibuat dulu untuk ininya. Ini salinan saya ambil lagi. Ini yang asli tadi nggak usah ambil lagi. Nih. Ini aplikasi guru tadi yang tadi saya buat. Saya refresh dulu ya. Aplikasi guru wali versi belajar. Sudah ya, berarti Bapak Ibu sudah ada file yang ada database-nya ya. Kalau nanti misalkan di sini mau buat aplikasi wali kelas, berarti filenya itu harus ada nama siswa, nama wali kelas, nomor HP siswa, alamat, satu siswa, jenis kelamin. Ini dulu buat dulu. Masalah kehadiran catatan dan lainnya ini diinput nanti. Ini nama database. Saya database saya buat di atas dulu ya, biar tahu ini yang mana database. Jadi ini database adalah nama siswa, kemudian nama wali, kemudian nomor HP siswa, ini database semuanya. Kemudian alamatnya, kemudian statusnya, kelasnya. Berarti untuk database kita ada ini apa Ibu? Untuk yang aplikasi yang Bapak Ibu buat tadi untuk wali kelas. 1, 2, 3, 4, 5, 6 kolom ya. Buat aja 6 kolom di nama siswa, deret, nama wali. Kalau mama ibu sendiri wali berarti nama ibu aja, berarti namanya berulang silahkan. Misalkan tadi di sini nama ibu berulang, berarti nama ibu semua sini, nama walinya. Tapi kalau untuk Bapak Ibu buat untuk sekolah berarti berbeda. Alamat siswa ya, alamat siswa, satu siswa dan kelas siswa. Nah, ini database untuk aplikasi wali kelas. Itu ini saya gambarkan, gini cara buat database-nya. Nah, kalau sudah Pak Ibu, kalau sudah tahu database-nya, kita ke menu input tadi. Nah, di sini saya mau untuk melihat perkembangan siswa binaan saya atau saya sebagai guru wali. Ini catatannya kalau saya catatan di sini maksudnya adalah catatan untuk kedisiplinannya atau masalah dia, bukan ke prestasi. Kalau prestasi ada lagi kami aplikasi prestasi namanya. Jadi semua permasalahan siswa kami guru wali harus mencatat di sini satu sistem. Jadi nanti memudahkan guru BK atau kepala sekolah mengecek siswa ini ada masalah apa dia selama di sekolah. Jadi bisa direkam, bisa kita lihat rekam jejaknya. Makanya di sini khusus untuk catatan permasalahannya. Makanya di sini saya mau dia untuk catatan wali kelas ini, untuk catatan guru wali, tampilkan tanggalnya. Mana tahu nanti dia masalahnya kemarin, isinya sekarang nggak masalah karena tanggal bisa kita pilih. Tapi kalau jamnya, tampilkan harinya. Hari ini otomatis berdasarkan tanggal dipilih. Kemudian pilih guru wali. Di mana guru wali dipilih? Berdasarkan database. Maka kalau kita sudah ada database-nya, berarti guru wali otomatis akan mengambil ke atas rujukannya. Pilih nama siswa. Jadi ketika database yang sudah ada, nama siswa pun sudah ada di database. Tapi dalam kurung, tampilkan sesuai dengan guru wali. Kenapa? Karena di database tadi, kita ini kan antara nama siswa dengan lain ini kan berbeda guru walinya. Maka ketika kita ambil guru wali Pak Mulid, dia hanya memberikan siapa siswa yang ada di Pak Mulid aja. Nah, itu maksud daripada kalimat ini. Kemudian apa lagi? Kemudian boleh pilih satu siswa atau lebih. Maksudnya siswa itu boleh satu, boleh dua diambil oleh guru walinya dalam bentuk checklist kalau mau dia banyak. Isi catatan. Nah, apa masalahnya? Isi dilanjut apa? Dilanjut kemudian upload file bukti fisiknya. Nah, ini kalau bisa langsung pakai kamera filenya. Simpan link foto dalam Google Sheet. Ini maksudnya apa? Maksudnya ketika nanti dia nyimpan ke Google Sheet, dia akan ada namanya link. Kalau kita lihat yang asli, di sini kan tadi saya baru buat. Kalau yang aslinya, aplikasi guru wali, ketika dia nyimpan, dia akan menyimpan link juga sekalian. Ini maksudnya, nih linknya. Jadi link ini bisa diarahkan kemana? Nah, itu maksudnya mengarahkan ke link. Jadi biasanya untuk upload file biasanya. Meskipun kolektif, cukup simpan satu gambar. Kadang-kadang kan kita pilihkan siswa masalah dalam satu masalah 3 orang. Jadi cukup satu gambar simpan buktinya. Dan simpan juga tanda tangannya. Ini ada tanda tangan siswa.
Oke, tombol simpan. Itu udah. Berarti ini tampilannya seperti ini apa Ibu? Jadi tampilannya adalah aplikasi tab dulu. Nah, ini tadi, itulah datanya tadi. Ini tampilannya ya. Nah, ini tampilannya. Berarti ada tanggal, ada jam, hari. Hari ini sesuai dengan tanggal. Kalau kita pindahkan ini berubah harinya. Dan pilih guru wali. Ini dari database Ibu. Ini dari database semua ini. Dono udah ada sekarang ya. Ini belum saya refresh. Oke. Nah, ketika dipilih guru wali akan menemukan siswa yang berdasarkan guru wali. Kan sudah kita kasih tahu tadi di form ya. Nah, kemudian ini bisa di checklist. Nah, isi catatan, isi lanjut, kemudian upload file dan tanda tangan. Itu maksud daripada kalimat from ini. Kemudian ada namanya rekap. Rekap ini tampilkan berdasarkan CSP. Jadi ini rekap ambil dari CSP ini. Jadi meskipun ini kosong, kalau punya kita kan masih kosong Pak Budi. Nah, enggak masalah. Kita ambil aja, klik file, klik bagikan, publish tadi, kemudian pilih catatan, publikasi, jangan lupa pilih CSP. Nah ini Bapak Ibu kopikan ke sini ya, ke bagian ini. Nah copy kemari. Kalau udah siap maka baru nama sheetnya catatan tadi. Nah, filter tanggal sampai tanggal, bencana guru dan sebagainya. Nah Bapak Ibu kalau kira-kira Bapak Ibu ini sudah paham alurnya, maka di sini ada petunjuk paling penting di sini, bagian paling penting adalah di sini Bapak Ibu. Yaitu di bagian metodenya. Pengiriman form ini dilakukan dalam format JSON namanya, secara langsung tanpa iframe untuk menghindari masalah cross origin. Metode fix force dengan no cross ini jangan Bapak Ibu hapus kalimat ini karena kalimat ini saya ambil dari tutorial awal orang Thailand nanti. Dia kalimat ini berhasil semua saya lihat. Dikirim ke AppScript pada URL. Nah, jadi setelah Bapak Ibu siapkan aplikasi ini tadi, siapkan filenya. Sudah siapkan filenya, maka Bapak Ibu wajib mengambil link URL Google Script-nya. Caranya gimana? Caranya ambil ekstensi, ambil AppScript dan AppScript. Jangan lupa buat ubah dulu namanya biar tahu ini aplikasi apa. Saya buat namanya nih aplikasi Guru Wali Belajar ya tadi ya. Sudah. Kemudian di bagian kanan ada namanya terapkan. Sini ada terapkan. Klik. Kemudian pilih nomor 2, kelola deployment ya. Pilih kelola deployment, klik. Nah, kemudian buat deployment. Nah, Bapak Ibu, biar kita bisa buat aplikasi ini sekali jalan, ya. Ini kan tadi kan aplikasinya tadi baru kita buat ulang nih. Ini saya buat ulang tadi kan. Nah, biar sekali jalan, maka script ini seolah-olah saya ngambil dari tempat yang tadi. Kemudian ini linknya tadi, ini kan sudah kita copy. Saya tadi belum copy namanya link database. Ini kan belum nih. Ini masih yang punya orang lain. Nah, ini linknya saya copy dari di mana tadi, dari sini ya. Jangan lupa klik ini, link database, publikasikan CSP. Ini saya copy ya, paste di sini. Nah, kemudian apalagi yang belum di copy tadi, link laporan. Oke, jadi link laporan di sini ya. Di bagian catatan sini file, jangan lupa bagikan, publikasi web, ini pilih yang catatan, ini CSP, copy, kemudian sini juga saya copy di link rekam nih ya. Oke,
Dah, ini udah siap. Nah, di sini ada link Google Script. Nah, di sini kita pakai Google Script. Ini jangan lupa saya bagikan dulu ya. Ini bagikan, jangan lupa ini bisa untuk semua ya. Ini untuk semua. Selesai ya. Caranya ekstensi, kemudian app script. Nah, di sini tadi kita ubah nama dulu. Ya, kemudian diterapkan, kita ambil nomor 2, kelola development. Klik. Nah, ini Bapak Ibu klik buat development. Pilih yang tanda gear gigi ini ya, tanda gear ini silakan dipilih. Pilih aplikasi web. Nah, di sini Bapak Ibu pilih yang ini. Kemudian di bagian paling ini hanya saya sendiri pilih menjadi siapa saja. Kalau bahasa Inggris silahkan sesuaikan dengan bahasa Inggrisnya. Kemudian terapkan. Nah ya, silahkan di copy link app script ini ya. Link Google Script ini di copy dulu yang tampil nanti kita copy linknya. Ini dia. Link aplikasi web ini disalin. Salin kita bawa kemari ya Pak Ibu di bagian ini tadi. Nah, URL ini sampai exit ya. Oke. Nah, gunakan layer. Kemudian nama simpanan Google Sheet cadang adalah URL mana? Berarti untuk ID ini itu ID Google Sheet. Berarti Google Sheet-nya ID mana? ID-nya adalah di sini Pak Ibu. ID-nya di bagian ini, klik aja file tadi ini. Ini ID-nya, nih yang ini. Setelah D dan sebelum edit. Ya, ini ID-nya, ID Google Sheet namanya. Copy aja ini, bawa ke mari. Nah, kalau sudah siap, ini formnya kita langsung tempel di Canva, Pak Ibu. Ya, ini kalau saya copy, kemudian saya masuk ke Canva yang masih kosong tadi ini, saya pastikan, kemudian saya klik Enter. Silakan Bapak Ibu sambil menunggu dia bekerja, mungkin ada yang tertinggal, saya ulang lagi mana kira-kira tertinggalnya. Maaf Pak Muhib, cara buat skripnya saya ketinggalan tadi. Gimana Pak? Cara buat skripnya. Ini Pak, udah saya bagikan skripnya Pak. Enggak, yang ini Google Script. Gimana? Yang ini untuk script di Google Sheet-nya. app maksud Pak. Oh, app. Oke. Saya ulang. Pertama, Bapak klik attention. Udah? Udah, Pak? Lanjut aja, Pak. Saya menyimak. Oh, gitu. Klik attention. Kemudian bagian app script. Nah, ubah dulu nama sini Pak. Di bagian sini Pak klik 2 kali. Nanti ubah namanya biar tahu itu script yang mana. Kalau udah klik terapkan, ambil nomor 2 dikelola development. Nah, biasanya kalau baru pertama buat di sini disuruh minta konfigurasi, tapi ini kalau sudah buat langsung ini Pak keluarnya. Bisa lagi dati ini. Nanti ada salin. Apa cari namanya? Salin aplikasi web ya. Ini ingat jangan library, jangan yang lain, tapi yang aplikasi web. Nah, ini yang salin. Salin ke bagian script tadi, bagian from tadi ya. Ini from. Kita lihat. Lagi jalan ya. Silakan Pak Ibu ada yang lain? Mungkin di Pak Muhib. Yep. From itu kita ngetiknya di mana, Pak? From mana? Yang tadi yang Bapak ketik-ketiknya inilah di mana diketik nih? Oh, kalau saya ini pakai ini, Bu. Ini karena saya sering pakai pemrograman, saya pakai Samlemtek namanya, Bu. Di Word bisa, Notepad bisa. Nah, kalau pakai Notepad bisa juga. Tapi kalau pakai Notepad jelek dia, kecuali pakai Notepad++, boleh. Download aja kalau enggak Samlemtek, karena kalau ini dia
enak melihatnya. Apalagi kalau bentuk skrip. Oh itu, oke oke. Gini, dia kalau Bapak Ibu mau ketik aja namanya Sublemtek ya nih. Ini dia. Silakan download aja nih. Pak Muhib, izin bertanya. Yuk. Ini kan untuk ambil link dari Google, dari spreadsheet-nya, itu kan waktu kemarin game itu kan langsung share yang bagikan langsung copy link. Tapi kalau yang ini memang harus lewat file gitu Pak ya, harus lewat file bagikan baru publikasi ke web. Yang kemarin kenapa? Yang kemarin? Hal yang kemarin kan langsung dibagikan yang sebelah di ujung itu di tombol bagikan langsung copy linknya di situ kan Pak waktu yang di game kemarin. Yang ini. Enggak, yang dibagikan. Bagikan. Ini. Bagikan. Kalau Yang ini kemarin kan? kita kan langsung salin link di situ tuh. Tapi kalau misalkan yang data sekarang harus pakai dari lewat file itu ya Pak. Nah, gini Bu, saya jelaskan. Dulu kalau memang pakai ini bisa, cuma kadang-kadang Canva itu salah persepsi dia dalam memanggil salin ini. Ini tujuan ini jalan tol nih. Lebih cepat dia memahami pakai CSP daripada link model kayak gini. Bisa juga link ini bisa, cuma nanti kadang-kadang dia salah memahami. Beberapa kali harus kita kasih tahu dia baru paham ya nanti. Artinya kalau yang game kemarin juga bisa pakai salin link dari file itu ya Pak? Lebih bagus lagi, lebih paham lagi pakai ini dia daripada yang pakai salin ini. Oke, baik. Terima kasih Pak. Ya. Tapi ingat Bu ya, ini maksudnya adalah ini bagi file ini maksudnya data yang sudah ada kita tampilkan keluar. Itu maksudnya. Kalau game kemarin data di Canva masukkan ke dalam. Itu bagian ini. Berbeda Pak ya. Jadi makanya kemarin itu kita nggak pakai CSP karena CSP ini maksudnya data sudah ada tampilkan. Misalnya gini, database sudah ada. Oke. Database sudah ada. Ini kita tampilkan ke Canva. Ya, maka kita pakai namanya bagikan ini CSP. Tapi kalau dia dari Canva masuk ke Google Sheet kita nggak bisa pakai CSP. Kita pakai link ini. Link ini sama dengan bagi ini sama dia hasilnya. Bagi link ini. Nanti ini juga keluar link ini. Oh ya. Baik, Pak. Oke. Ini ya, sudah siap ya. Nah, ini aplikasi sudah siap Pak Ibu. Silakan Pak Ibu karena tampilannya kalau pakai Chrome ini ya. Tapi kalau mau aplikasi lain silakan, mungkin berbeda ya. Nah, ini dia sama ya, sama loncatan. Sama juga ya. Mirip-mirip dengan yang buat yang pertama. Nah, mirip-mirip lah. Silakan Pak Ibu, kira-kira ada yang sudah berhasil seperti ini atau ada aplikasi lain dibuat, silakan ditampilkan kita lihat apa permasalahan Bapak Ibu sehingga tampilannya belum terpenuhi. Karena ini kita masih tampilan nih, belum kita sinkron ke Google Sheet nih. Artinya ini tampilannya betul dari Google Sheet, cuma untuk memasukkan inputnya ke Google Sheet belum kita ini mainkan. Kita hanya mainkan apa yang ada Google Sheet tampil ke Canva, tapi belum kita mainkan dari Canva masuk ke Google Sheet. Saya tunggu Bapak Ibu ya, hasil prom seperti apa. Boleh pakai prom ini, boleh pakai sesuai dengan aplikasi apa Ibu buat. Ada yang mau kalau sudah siap Bapak Ibu boleh di-share di grup, sudah siap misalkan ya. Bisa pause keluar.
Bapak Ibu ada masalah? Silahkan di ini. Saya tunggu Bapak Ibu untuk sampai proses sampai selesai keluar aplikasinya. Aplikasinya boleh aplikasi apa Ibu tadi saya bilang, boleh aplikasi yang Prom ini. Apa nama teks tadi Pak? Swimming text. Sublime Text Bu. Saya kirim ke grup aja. Oke, oke. Sublime Text. Kenapa Ibu? Udah ada yang sudah berhasil? Bapak Ibu, udah berhasil karena kita masih ada tahap mensinkronkan data di Canva ke Google Sheet ya. Sublime text tadi di-download dulu ya, Pak? Iya, habis itu diinstal, Bu. Kalau mau yang sudah di-download, boleh juga tunggu saya kirimnya. Software. Editor. Ya, Bapak Ibu, pernah suara Bapak Ibu, apa yang sudah siap, yang sudah berhasil? Itu saya belum tahu nih, apa berhasil belum? Jadi kalau belum berhasil nih, nggak bisa saya lanjutkan dulu nih. Kalau mau cepat, silahkan gunakan prompt tadi. Tapi kalau nanti mau gunakan aplikasi sendiri, silahkan. Kemana tahu kalau mau cepat gunakan prompt ini, nanti belajar sendiri buat aplikasi sendiri. Ya. Kalau saya buat aplikasi surat, lihat dulu aplikasi surat menyurat saya kemarin. Aplikasi surat menyurat, ini saya simpan ya. Ini belum saya simpan. Aplikasi surat. Sudah hapus lah. Halo Pak Ibu, gimana kabarnya?
Atau memang udah pusing nih? Pusing. Yang penting tampilannya seperti ini Pak Ibu. Tampilannya sesuai dengan kreativitas Canva sendiri ya, nanti berbeda, pasti berbeda. Mungkin warnanya, mungkin lokasinya, posisinya, ini pasti berbeda. Pak Muhib, Yuk, silakan. kok coding saya di Canva terbatas ya, nggak bisa di copy-nya tuh terpotong. Gimana? Form yang dari Pak Muhib tuh saya kopas di Canva tuh, tapi terpotong di bagian akhir. Saya tambah nggak bisa masuk lagi. Kenapa ya? Oh, jangan tambah lagi Pak. Ini saya buat from ini pas-pas nih. Iya, yang dari punya Bapak ini terpotong sekitar 2 baris. Oh, itu berdua baris. Berarti Bapak hilangkan aja yang nggak penting. Misalkan pastikan responsnya apa hapus saja. Karena ini saya yang saya buat ini pas-pas dia saya buat. Saya kira Karena memang mungkin pengaturannya. ada penambahan ke teks jadi terpotong nih ya. Iya. Bapaknya aja Bapak. Hapus saja yang kira-kira bisa dihapus ya. Oh ya betul. Ya. Ada mati lampu gelap kali kita. Pokoknya yang prompt saya Bapak Ibu jangan lupa diedit 3 hal ya. Pertama ini CSP ini kan berbeda kita. Kemudian CSP ini dan Google Script nih ya. Udah. Aja ubah dah. Kalau itu Bapak Ibu lakukan, saya rasa 1 menit udah siap. Tinggal cari CSP database, cari CSP catatan atau laporan, cari URL Google Script, selesai. Kemudian yang satu lagi ID-nya Google Script, Google Sheet ya. Ini ID-nya Google Sheet. Nah, jadi Bapak Ibu, kalau memang mau cepat, silakan gunakan script ini yang sudah bagikan. Kemudian dihapus, ya diganti link CSP database, link CSP laporan catatan, kemudian link URL Google Script dan ID Google Sheet ya. Bapak Ibu, kalau Bapak Ibu paham membuat aplikasi ini, saya rasa semua administrasi bisa dibuat ya. Malah rekapanya sangat bagus Izin saya. tanya lagi Pak. Ya silakan. Pak, ini kan saya buat promnya di kelas. Tadi Gimana Bu? logo Nggak dengar Bu? Gimana? saya bikin promnya absensi kelas. Logonya sudah, kemudian Google spreadsheet-nya bagian menu data siswa sudah. Kemudian saya terkendala di bagian ini nama guru, ada lagi linknya, ada CSP-nya Pak, itu diambil dari mana ya? CSP sini Bu, CSP tadi kan di bagian ini. Dibuatkan lagi kan database-nya itu berisi data siswa. Terus ini data gurunya di bagian mana Pak? Oh, Ibu absen ya? Ya, absen kelas. Absen Bu, database-nya banyak. Berarti ini saya bentukkan dulu absen ya. Yang absen. Ini Bu, kalau absen kan banyak data siswa Bu nih. Ya, data siswa 1 dah. Udah. Data guru mapel 1. Oh, yang ini. Data guru 1. Hasil input 1 nanti. Jadi ada 4 sheet ya. Ada 4 sheet. Data siswa, data mapel, data guru. Yang satunya tadi apa Pak? Udah kelihatan. Data mapel. Kan nanti dipilih juga. Iya, data mapel. Yang sebelahnya Pak, soalnya enggak ketara di sini. Enggak apa, ini bisa saya bagikan ke Ibu aja nih. Oh iya Pak.
Jadi kalau Bapak Ibu perlu aplikasi yang sudah ada di sana, perlu filenya, minta aja nanti saya bagikan filenya. Ya, makasih banyak, Pak. Yuk. Kita lanjut dulu. Itu absen kelas bukan absen harian. Kelas harian lagi kami lain lagi. Absen di dalam kelas misalnya. Kalau absen kelas bentuk seperti ini Pak Ibu. Saya tampilkan dulu, mana tahu mau buat absen kelas, ini link bentuk absen kelasnya. Absen kelas. Kalau nanti bentuk ini Bu, kira-kira bentuk aplikasi absen kelas seperti ini nanti. Ini biasa kami di kelas pakai ini sekarang. Kalau dulu pakai Apseed ya. Karena Apseed yang saya lihat agak ribet sedikit, saya pakai Canva. Lebih mudah lagi untuk membuat absen kelas. Rekapannya pun lebih bagus dia. Ini buat nanti tampilan Bapak Ibu kalau buat absen kelas. Ini tampilannya kalau di prompt tadi. Nih ya, data siswa tampil. Absen harian Bu. Nanti pilih kelas, pilih guru, pilih pelajaran, isi materinya, pilih jamnya, kemudian absen ya, di absen nih. Kalau ada izin wajib isi keterangan izin. Nanti tinggal dikirim. Kalau dikirim nanti kirim ke file. Nanti rekap di sini ya Pak Ibu. Ini kalau kami udah ada nih misinya. Diketahuan nih siapa yang seri banyak alfa. Ini ada alfa 92 orang. Ada bisa cari per kelas, bisa cari per guru, bisa cari per mapel. Misalkan mapel yang rajin siapa? Yang rajin nih kayaknya sejarah rajin nggak? Rajin dia. Ini ada repot per siswa ya. Ini ya, ini nanti Bu kalau Ibu buat absen kelas di kelas ini diantik dulu yang tampilannya nanti Ibu buat. Oke, yang lain silakan. Kita belum masuk ke sinkron ke Google Sheet hasil inputnya. Lampu. Skripnya ini, Pak. Ini saya minta ini skrip semua ya. Ke skrip ini semua. Ini semua prompt aplikasi yang telah saya buat. Ngapain ya Kak? Oh tidur? Oh ya udahlah. Nggak ada, Ibu lagi ikut Zoom. Di sini diajarkan cara membuat app sheet dari Canva EA. Misalnya kakak ni membuat data siswa, mau buat data mahasiswa, mau data dosen, bisa mudah buatnya. Gitu. Oke Pak Ibu, kira-kira gimana? Kita lanjutkan atau sesi 2 aja nanti? Sesi 2 aja Pak Muhib. Sesi 2. Nah, gini Bu, saya sampaikan, saya ulang ya dari awal. Mungkin tadi kan tidak teratur. Nah, sekarang saya ulang dari awal apa Bu? Ini saya hapus dulu, biar jelas ya. Saya hapus semua dulu Pak Ibu. Saya hapus dulu ini, saya hapus semua ini, saya hapus ini, saya hapus semua. Pak Muhib. Halo Pak Muhib. Yep.
Nah, aplikasinya mantap kali nih Pak Muhyiddin. Tapi saya masih bingung nih, nggak ngerti nih Pak. Tunggu Pak, maka saya sampaikan secara bertahap biar tahu. Bapak Oh, Ibu, oke Pak. pertama, tunggu Pak, sabar Pak. Pertama Pak Ibu buka Drive. Oke, Drive. Pak Muhib, Cep. ini lagi ngulang lagi kan? Boleh nggak direkam Pak Muhib? Kalau lupa nanti bisa Ini buka-buka direkam Bu, lagi. ada yang rekam salah nih. Iya, siapa yang ngerekam? Siapa yang mau berbagi nanti hasil Zoom rekamannya? nanti Zoomnya akan dibagikan. Ini Zoom Oke. pakai nih, sama pakai yang dibagikan. Oke deh. Oke Bapak Ibu, pertama buka Drive ya. Ini saya hapus saja dulu karena tadi nggak perlu. Pak Muhib. Yup. Nah, ya, kalau bisa jangan cepat-cepat lah. Kami ini lambat nih. Ya boleh. Bapak Pelan-pelan. Ibu, Ya. supaya jelas lagi juga, saya buat di sini alurnya. 1, buka Drive ya. 2, buat file. Oke. Saya buat file. Di sini file Google Sheet. Jadi sini file Google Sheet. Nah, jika sudah ada file Google Sheet apa Ibu, ini ubah nama dulu biar tahu itu file apa. Ini misalnya aplikasi Guru Wali, ini kalian belajar, buat saya belajar webinar ya. Jadi ini yang kedua, ubah nama file. Yang ketiga Pak Ibu, buat nama sheet ini. Ini sheet baru masih 1. Kita tambahkan lagi di sini ditambah sheet. Kalau kita pedomannya adalah aplikasi yang Guru Wali. Kalau aplikasi lain silakan nanti Bapak Ibu kreasi sendiri. Ini kita fokus Guru Wali aja dulu biar satu tema kita atau satu tujuan. Nah, kita buat namanya di sini database. Satu lagi namanya catatan. Jadi sini buat 2 sheet. Satu namanya database, satu namanya catatan. Oke, itu Bapak Ibu. Kemudian di sheet database silahkan kopas data. Nah, maksudnya kopas data karena Bapak Ibu nggak ada data, kopas saja data yang saya kasih. Jadi database ini kopas saja data saya. Mana data saya yang saya bagikan di grup tadi yang namanya file salinan aplikasi Guru Wali. Ini ya Pak Ibu download dulu, dibuka, ini dia. Nah, copy aja nih Pak Ibu. Mana tahu Pak Ibu belum ada data, silahkan copy aja, nggak masalah. Saya hapus dono, saya hapus dulu. Tidak perlu si dono itu. Ini copy, kita copy ke Google Sheet tadi. Ya, kita paste. Ingat pastenya ini kalau mau dia tidak error, pastenya paste nilai aja, hanya nilai. Nah, biasanya secara umum itu Google Sheet itu 0 di awal itu dianggap tidak ada ya. Karena dianggap angka. Supaya nolnya ada, karena nisnya kan biasanya ada 0. Ini ya Pak Ibu, silakan klik ini ubah format. Jadi sini untuk nis, nah ini khusus untuk nis biar 0 ada, ubah format teks. Jadi ini ubah format itu adalah teks biasa. Nah, karena kita sudah ubah format, kita paste ulang. Jadi kita paste ulang file ini tadi. Ubah ulang file tadi, sini kita pastikan. Oke, jadi nolnya sudah kembali tampil ya. Oke, ini supaya tahu ini adalah header, kita buat warna kuning, sudah warna kuning. Nah, Bapak Ibu sampai sini selesai tugas Bapak Ibu. Jadi tugas Bapak Ibu adalah pertama buka drive, buat file, ubah nama file, buat sheet, masukkan file kopas file tadi. Berikutnya apa? Berikutnya Bapak Ibu simpan dulu, simpan URL CSV
database, kemudian apa lagi sini? Cacatan, ID, file. Nah, ini kan satu kerja nih. Yang pertama kita supaya tahu kita buat dulu buat dulu sini URL CSP database. Nah, caranya klik file ya. Klik bagikan. Nah, berarti sini cara ini klik file, klik bagikan. File lagi ini apa nih? Oh, klik file, bagikan, publikasi web, ya, publikasi web, kemudian cari file, cari sheet database, kemudian ubah format CSV. Jadi di sini kita cari database, kita ubah sematkan menjadi format CSV, kemudian publikasikan. Oke. Nah, jadi publikasikan, kemudian kopas. Kita kopas link ini. Kopas, kita masukkan kemari. Nah, biar tahu ini, oh ini link URL CSP. Sekarang URL CSP milik cacatan. Caranya sama Bapak Ibu. Caranya adalah ini kita pilih cacatan, ini koma juga CSP, kemudian publikasi. Nah, kita sudah dapat dua link URL CSP. Kemudian ID file. Di mana Pak ID file? ID file ini didapatkan di atas Bapak Ibu. Ini saya tutup dulu. Nih di atas ini. Ini di atas sebelum D, setelah D, dan sebelum edit. Nah, ini namanya ID file. Kita ambil ya ID file atau ID Google Sheet. Nah, kita sudah dapat 3 link ini. Tinggal satu lagi link nanti, yaitu link apa? Link dari GS. Nah, ini singkatan daripada Google Script. Ya, cara dapat Google Script. Jadi caranya buka, klik extension. Ya, kita klik extension nih. Pilih F-Script. Pilih F-Script. Oke, pilih F-Script ya. Nanti keluar ya. Nah, di sini klik terapkan. Tapi sebelumnya ubah dulu ya, ubah nama, baru terapkan. Pilih nomor 2. Nomor 2 itu apa? Nomor 2 itu adalah kelola development. Kelola development. Nah, di sini jangan lupa ubah dulu namanya. Namanya adalah apa? Aplikasi guru wali webinar. Oke, caranya saya ulang lagi. Ini extension F-Script. Keluar, ganti nama, klik sini, ganti namanya. Kemudian terapkan, ambil nomor 2. Nah, ini keluar dulu. Pilih buat deployment. Berarti saya ini buat deployment. Oke, kita buat. Jangan lupa Bapak Ibu, kita pilih konfigurasi. Karena ini kan baru pertama. Kita pilih konfigurasi atau tanda gear ya. Gear di sana, gear lah. Tanda gear nih ya. Pilih aplikasi web. Pilih aplikasi web. Nah, di sini paling penting di sini bagian yang memiliki akses. Berarti
yang memiliki akses, ubah menjadi siapa saja. Ya, kalau enggak nanti nggak bisa juga dia masuk. Ini jadi siapa saja. Kemudian terapkan. Terapkan akan diberikan berarti Kopas nanti Kopas link web namanya. Seperti alur Chrome ya. Alur buat aplikasi Canva AI. Oke, ini sudah aplikasi salin. Ini saya copy ke bawah nih. Nah, kita sudah dapat 4 buah. WRCSP database, WRCSP catatan, ID file, dan GS-nya. Nah, dari keempat ini kita akan bawa kemari. Nah, ini prompt ini sudah ada di mana? Prompt ini sudah ada dibagikan di ini tadi di grup ya. Sudah ada prompt-nya, sampaikan lengkap. Cari aja prompt yang untuk guru wali. Nah, ini kan sudah ada prompt. Bapak Ibu tinggal ubah aja nih misalkan. Logo sudah saya tahu caranya. Pertama cari dulu CSP database. Nah, copy aja nih. Berarti database nih dia. Copy bawa kemari. Sampai CSP ya, paste. Kemudian apalagi? CSP laporan, berarti catatan nih. CSP laporan atau catatan, laporan. Dari ini sampai CSP juga. Kemudian GS, nah ambil GS-nya, ini GS-nya. GS, ini dia. Terakhir ID ya, ID file. Ini dia. Nah, kalau sudah siap Pak Ibu tinggal paste aja. Ini tinggal dipaste aja ke Canva AI. Paste dari buatkan, jangan dari sini tapi dari buatkan saya. Nah, jadi kalau sudah ada filenya, ini sudah ada file, ada script, ada tadi semua, tinggal buka Canva AI. Canva AI, login dulu kalau belum login. Kemudian pastikan di sini pilih AI Canva dan kode untuk saya, ya. AI Canva dan kode untuk saya. Kalau nggak ada udah masalah, langsung prompt sini masalah. Tapi kode usaha untuk melihatkan apa yang sudah kita buat. Ingat lagi seorang lagi, buka Canva, AI Canva dan kode untuk saya. Oke, di sini kita pastikan. Oke, kita enter. Dah selesai Pak Ibu. Jadi terasa tadi penjelasan saya sampai 10 menit sudah siap satu aplikasi ini. Oke, mungkin sesi 1 ini sampai sini aja, Pak. Sesi 2 dilanjutkan lagi bagaimana sinkron hasil dari input data ke Google Sheet. Nah, sekarang ini tampilannya berarti dari Google Sheet ke Canva, itu sudah bisa. Kalau dari Google Sheet ke Canva kita pakai CSP namanya. Tapi kalau nanti dari Canva ke Google Sheet, ini pastikan dulu nih, lupa dipastikan ini dulu kita sudah bagikannya untuk semua ya, ini yang lupa untuk semua. Kalau enggak nanti nggak bisa masuk juga, tidak terhubung ke Canva. Jadi pastikan dulu di sini ya. Pastikan filenya sudah di-set berbagi bisa akses.
Oh, ini sudah siap orang ini. Nah, kita lihat dulu. Ini sudah siap satu orang. Bagus. Yang sudah siap silakan bagikan ke chat boleh, ke grup boleh. Saya buka dulu ya. Ini mungkin dia pertama buat ini lupa buat nama ya, sehingga namanya menjadi nama Lapupu ya. Ini bagus nih kan? Nah, oke. Nah, oke, nah selesai. Nah, ini sesuai Pak ya. Berarti sesuai dengan yang di sana ya. Ini kalau copy, nanti simpan. Cuman ini belum bisa simpan ya karena kita belum hubungkan ke Google Script. Tapi kalau klik aja nggak masalah nih. Paling ini aja dia jalan. Berhasil tapi nggak masuk ke data kita. Kok nggak masuk ya Pak Muhib? Kenapa? Ya belum kita praktek, kita belum Pak, belum ke sana. Oh, masih ada satu step lagi ya untuk Ya, ada satu. Ini kan tadi kan kita hanya untuk menampilkan data dari Google Sheet ke Canva. Canva Google Sheet belum, Pak. Maka saya ulang dari awal sebenarnya. Script-nya belum ya? Ya, ini kan belum kita masukkan nih. Oh, anaknya coding di Ya, padahal di sini ya di aplikasi ini, Pak. Dikasih ya nih dia. Ini dikasih skripnya sama-sama Canva. Inilah yang di-copy ke kemari. Nah, belum ke sana kita tahap kita. Oke. Nah, itu yang saya belum ketemu. Ini tampilan saya gini. Jadi tergantung Canva-nya ya. Sekarang aja Pak Muhib. Oke, saya rasa untuk sesi 1 cukup ini aja Pak Ibu ya. Karena janjinya tadi jam 20 berapa ya? Jam 23 kalau salah, jam 11. Berarti setengah jam lagi diskusi aja, Bu. Karena untuk menghubungkan kemari ke Google Sheet itu memang agak lama sedikit karena kita bermain dengan app script. Ini scriptnya ini kita copy, kita rinding namanya. Kalian aja Pak Muhib. Gimana lanjutkan terus? Iya. Lanjutkan ke Google Sheet itu loh. Lanjut kalau yang penting soalnya. Lanjut. Soalnya yang penting itu. Nah, boleh lanjutkan nih berarti yang data ini yang sudah dikasih ini kita copy ya Ibu nih. Kita copy. Itu yang di mana? Yang di script Pak? Yang diberikan Canva Pak. Makanya kita perlu kalimat prompt ini. Ini maksud kalimat prompt ini kita baca kan? Kalimat prompt yang ini. Ini apa nih? Maksud kalimat prompt ini. Nah, kan ada kalimat sini. Setelah sistem dibuat, tampilkan GS-nya di halaman chat. Nanti setelah semua ini dibuat, dia akan berikan Google Script sama kita. Kita nggak perlu lagi buat scriptnya, dikasih sama Canva. Ini dia. Nah, ini script ini kita copy. Ingat cara ngambilnya Pak. Ini salah-salah ngambil ini bahaya juga. Ngambilnya itu dari di sini ya, dari namanya function do post ya. Sampai habis tanda buka tutup kurung. Nah, sampai sini. Nah, sampai sini dia. Ini di copy, dibawa ke script tadi. Ini hapus. Nah, hapus, pastikan di sini. Nah, ini simpan. Klik simpan sini. Kalau udah simpan, jangan lupa Pak, setiap ada perubahan app script, ini harus di deploy baru. Jadi caranya klik terapkan kayak tadi, kelola. Kita hanya rubah ke versi Dana Pensil ini, rubah ke versi baru. Karena kita sudah menambah script. Kemudian diterapkan. Oke, jangan lupa, ini karena sudah kita terapkan, dia akan minta akses. Kita izinkan dulu aksesnya ke drive kita tadi. Kita allow. Nah, ini aplikasi sudah siap, Pak. Ini kita praktekkan ya. Kita praktekkan, ini sudah siap pakai. Tambah. Ini. Bisa buat ini merokok. Kemudian sini lanjutnya. Tambah rokok ya. 30 bungkus. Ya. Mungkin ada file, silahkan masukkan file. Ini tanda tangan dia, tangan anaknya. Ini pasti file tanda tangan ini belum masuk. Kenapa? Karena
biasanya perintahnya tidak sampai di sana. Tapi kita coba dulu, kita simpan dulu ya. Tunggu. Tunggu saya simpan dulu. Nah ini kan, kadang-kadang kan ada error nih Pak. Kadang-kadang ketika kita klik ini error dia. Tuh kan Bapak lihat apa error nggak? Nah kalau error kita bilang sini fungsi tombol simpan catatan error pastikan berfungsi. Tunggu ya dia jalan. Kemudian sini Bapak Ibu kalau Bapak nanti mau simpan file, kan dia akan simpan file nih atau simpan tanda tangan. Itu harus buat folder dulu. Ini kan harus buat folder, belum ada folder. Jadi buat dulu foldernya. Simpan, misalkan semua namanya simpan file dan tanda tangan. Guru Wali dan aplikasi Guru Wali. Kemudian sudah siap adanya. Dan ada lagi error, kita cek dulu benar nggak ada error. Cek. Oh ini masih masalah teman-teman. Tidak, Bang. Kayaknya Bapak Ibu nih harus sesi 2 ya karena anak saya lagi nangis ya. Tapi kita perbaiki dulu. Kita perbaiki dulu tombol singkatannya. Lanjut sesi 2 aja Pak Muhib. Ya, sesi 2 karena anak saya lagi nangis. Sesi 2 Pak Muhib, sesi 2 Pak Muhib. Ini yang sudah coba 1 orang. Oke. Jam berapa Pak Muhib? Sama kah? Tunggu Pak, saya coba dulu nih tombol. Ini triknya Pak Ibu, nanti kalau ini nggak berhasil ada triknya. Tapi saya lalu kalau ini nggak berhasil juga ada triknya. Tunggu saya sampaikan triknya. Nah ini bisa. Nah, kita dulu masuk nggak ke data kita. Nah masuk nih Bu, Bapak Ibu ini masuk. Nah dia kan belum ada header nih. Kita buat headernya nanti. Ini bisa tanggal apa nih? Tanggal. Ini tanggal juga. Ini tanggal dibuat tanggal, jam, hari, nama wali, nama siswa, kelas, catat, tindak lanjut. Nah ini dia masalahnya. Ini kasus ini kenapa? Karena dia belum tahu simpan kemana filenya itu. Sedangkan kita ngasih tahu nama folder nih, nama link folder nih dia. Ini link folder. Nah jadi untuk itu Pak Ibu
kita tunggu sesi berikutnya ya. Jadi nanti kita nyimpan file-file ini ke dalam folder ini. Nanti masuk folder ini akan menyimpan file dan kita bisa melihatnya file itu. Ini kan masih belum karena belum kita kasih tahu nama ID foldernya mau kemana simpan ini. Jadi kira-kira itu Pak Ibu. Nanti ini lanjutannya sesi 2 beserta dengan rekapnya. Nanti kita cetak laporan PDF dan Excel-nya nanti. Kalau ini kan ini masih NFIT nih. Kenapa? Karena kita belum bahas laporannya. Seharusnya ini nama siswa, kelas, wali kelas, wali guru wali dan progresnya. Ini belum ya. Nah, ini biasanya gitu dia. Kita perbaikinya di tahap berikutnya. Nah, karena waktu sudah jam 10:30, maka saya akhiri untuk sesi 1. Insya Allah kita akan lanjut sesi 2. Kalau memang Anda berminat, nanti kita cek aja di grup. Kapan waktunya nanti bisa kita sepakati bersama. Pak Muhib. Oke, silakan. Sambil menunggu sampai 11, silakan kita diskusi dulu sambil saya Pak tutup. Muhib, langkah-langkah yang tadi di-share ya. Langkah-langkah tadi di-share Pak Muhib. Ini dulu ya, ini selangkah tadi habis ini ya, habis tadi kita pastikan script GS dari Canva ke GS Google Sheet. Kalian ini palai bawah, palai. Pada palai. GS boleh bawah. Deploy ulang. Udah ngantuk dia Pak Muhib, udah ngantuk. Mau tidur. Palai. Bicut. Palai kata-kata. Panduan apa namanya? From diklat bukan. Alur ya. Palai. Di mana pula saya simpan? Palai. Nanti aja Pak Muhib. Palai bos, antong satu. Oh ini dia. Cuma lupa saya buat ID-nya, tunggu ya. Ini Pak Muhib. Biar bisa dibaca sistem, saya buat ID. Bentar Pak Muhib. Dia lagi butuh perhatian tuh Pak Muhib. Kami bisa tunggu nih. Oke Bapak Ibu, karena padat salat ini saya ucapkan Gak apa-apa Pak Muhib, kami tunggu bentar nih. Gak apa-apa. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Makasih Pak. Makasih Pak Muhib. Terima kasih Pak Muhib ya. Jangan lupa record nih ya Pak. Makasih Pak.